Saya mulakan dengan satu cerita ataupun kisah yang merupakan kisah benar, yaitu pada abad yang ke-18, seorang padri, dia seorang yang muda yang bernama John Wesley. Dia adalah seorang yang memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan kebenaran firman itu. Namun, mesejnya yang tegas tentang pertobatan dan keselamatan itu tidak disenangi oleh gereja-gereja pada masa itu. Satu demi satu gereja mereka menutup pintu, mereka menutup komuniti mereka untuk pemberitaan ini. Dia ditolak secara kasar, bahkan dia diusir daripada mimbar ini. Sedang dia berkhotbah, sedang dia melayani Tuhan, orang mengusir dia. Ada penolakan itu yang dia sedang alami. Dan juga kita perlu perhatikan, apakah penolakan itu memberhentikan pelayanan John Wesley? Tidak, saudaraku. John Wesley dia mengambil keputusan untuk berkhotbah di tempat-tempat yang terbuka. Menurut apa yang diceritakan adalah di tempat ataupun di kawasan yang luas dan terbuka. Di kawasan perlombongan, di kawasan jalanan. Disitulah John Wesley pergi memberitakan Injil. Apabila dia ditolak, oleh orang-orang yang mengenal dia, bahkan juga yang kita ketahui adalah kampung halamannya sendiri, sehingga yang kita perhatikan dia mengucap syukur dalam satu frasa yang terkenal yang kita temui di dalam bukunya The World of My Parish, ataupun dunia ini adalah jemaatku. Penolakan di mimbar itulah yang menjadi titik yang kita boleh katakan titik tolak kepada kebangkitan rohani yang menjangkau jutaan jiwa sehingga ke benua Amerika. Dan kisah ini membawa kita kepada tema yang kita ingin belajar, yang ingin kita pelajari daripada satu teks yang sangat menarik, yaitu diawali penolakan, diakhiri pengutusan. Di sini kita akan memahami tujuan Tuhan di sebalik pintu yang tertutup. Berdasarkan daripada Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-13. Ya, mari kita baca bersama-sama. Saya harap kita sudah baca sebelum ini ya. Kita baca bersama-sama. Ini terjemahan versi Alkitab versi Borneo. Mari bersama, 1, 2, 3. Yesus beredar dari situ, lalu pulang bersama murid-muridnya ke kampung halamannya. Pada hari Sabat dia mula mengajar di Sauma. Ramai di situ heran mendengar ajaran Yesus. Dari manakah dia memperoleh semua ini? Tanya mereka. Apakah kebijaksanaan yang ada padanya? Bagaimanakah dia dapat melakukan mukjizat? Bukankah dia ini tukang kayu, anak kepada Maria, saudaranya kepada Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya perempuannya tinggal di sini? Oleh itu mereka enggan menerimanya. Yesus berkata kepada mereka,
seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, antara sanak saudaranya dan dalam keluarganya sendiri. Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka. Dia sungguh heran bahwa mereka tidak percaya. Selepas itu, Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar itu dan mengajar. Dia memanggil muridnya yang 12 itu, lalu mengutus mereka berdua-dua, serta memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Perintahnya kepada mereka demikian, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali sebatang tongkat. Roti pun jangan, beg pun jangan, uang dalam tali pinggang pun jangan. Pakailah capal, tetapi jangan pakai 2 helai baju. Yesus berkata lagi, apabila kamu disambut di sebuah rumah, menetaplah di situ hingga kamu beredar dari bandar itu. Sebaliknya, jika penduduk sesuatu bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Murid Yesus yang 12 itu pun pergi menyampaikan berita bahwa manusia harus bertobat. Mereka menghalau banyak roh iblis dan menyapukan minyak pada ramai orang sakit serta menyembuh mereka. Puji Tuhan. Saya dahulukan dengan definisi daripada diawali penolakan dan diakhiri pengutusan. Di dalam perikop yang kita ingin pelajari bersama, ianya menunjukkan bahwa penolakan terhadap Yesus tidak menghentikan keselamatan, tetapi justru menjadi titik awal pengutusan murid-murid untuk melanjutkan misinya. Saudara, satu pertanyaan yang sederhana, tetapi kita tidak boleh menafikannya. Siapakah yang pernah mengalami penolakan? Mungkin yang kita boleh katakan, ianya berlaku di dalam hubungan kita. Kita mencintai seseorang, lalu kita ditolak. Mungkin itu berlaku dalam pekerjaan. Mungkin itu berlaku di dalam keluarga kita. Mungkin juga boleh berlaku di dalam pelayanan. Hati kita berkobar-kobar mau mengerjakan dan melakukan sesuatu, tetapi kita tidak diterima. Pernah mengalami penolakan? Angkat tangan. Silakan angkat tangan. Wah, ini ramai yang tidak pernah mengalami itu ya. Pernah. Sakit itu kawan. Penolakan itu sangat menyakitkan. Dia dikatakan dia melemahkan semangat kita. Ia boleh membuat kita juga bertanya, adakah aku ini benar? Adakah panggilan ini daripada Tuhan? Tetapi pada hari ini, ada satu bahagian yang perlu kita ketahui dalam pembelajaran kita ini, yang kita boleh temui tentang satu kebenaran yang sangat penting, yang kita belajar bersama-sama. Sebab penolakan itu dikatakan bukanlah penamat. Setuju? Setuju kah? Penolakan itu bukanlah penamat. Ia adalah permulaan kepada pengutusan. Bahkan Yesus Kristus tidak terlepas daripada penolakan yang paling menyakitkan.
datang dari kampung halamannya sendiri, daripada yang dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Namun penolakan itu tidak menghentikan misi Tuhan. Malahan itu yang dikatakan membuka misi Tuhan itu. Kalau kita melihat dan mempelajari bahagian Markus pasal yang ke-6 ini, kita balik sedikit melihat apa yang dikatakan, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan sebelum Tuhan Yesus ke kampung halamannya, Yesus diiktiraf. Dia melakukan yang dikatakan mukjizat yang sangat luar biasa. Perkara-perkara yang ajaib. Dia menyembuhkan wanita yang pendarahan, membangkitkan anak perempuan Yairus. Dia meredakan ribut dan mengusirkan roh jahat yang bernama Legion. Namun kampung halamannya, yaitu Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dan kita perhatikan bahwa itulah yang merupakan tembok penolakan. Yang mana kebangunan rohani yang kita boleh katakan yang boleh berlaku. Dia melanggar tembok yang dikatakan Nazaret. Yang paling keras, yang kita umpamakan sebagai tembok penolakan. Dan di sini dalam pasal yang ke-6, dia membuktikan satu prinsip, satu asas ataupun pegangan yang utama. Yaitu misi kerajaan Tuhan tidak boleh dihentikan oleh ketidakkepercayaan manusia. Mari kita melihat daripada pembelajaran kita bermula daripada ayat 1 sampai yang ke ayat yang ke-6. Garis besarnya kita boleh tulis sebagai penolakan adalah sebahagian daripada proses. Itulah sebabnya di dalam Alkitab mencatatkan bahwa Yesus kembali ke tempat asalnya, bukan tempat kelahirannya, melainkan tempat dia dididik, tempat dia dibesarkan, yaitu di Nazaret. Dia berjalan bersama-sama dengan muridnya. Itu yang kita lihat dalam ayat pembacaan kita tadi. Tetapi pada mulanya, orang ramai yang telah mendengar sewaktu Tuhan Yesus sedang mengajar, mereka merasa takjub. Mereka merasa heran. Takjub dalam arti yang dikatakan perasaan kagum yang sangat mendalam. Sebab mereka mendengar pengajaran ataupun ajaran yang disampaikan oleh Tuhan itu dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba kekaguman itu berubah menjadi penolakan. Dan Yohanes juga pernah mengatakan dalam pasal 1 ayat yang ke-11 mengatakan Tuhan Yesus dia datang kepada miliknya, tetapi orang yang menjadi miliknya tidak menerima dia. Mereka berkata, bukankah dia ini adalah tukang kayu? Bukankah dia ini adalah anak Maria? Dan ini telah menunjukkan satu sikap ragu-ragu yang ada di dalam diri mereka. Sebab kita harus melihat juga dalam budaya kuno, status seseorang sangat terikat dengan latar belakang keluarganya. Siapa keluarganya? Mereka rujuk balik siapakah ahli keluarganya. Dan kita perhatikan bahwa di sini mereka gagal melihat identiti Yesus. Siapa dia yang sebenarnya? Mereka tidak tahu. Lalu kita perhatikan penolakan itu hadir dalam diri mereka.
sebab mereka tidak mengetahui identiti Yesus yang sebenarnya. Saudara, perhatikan ini. Mereka tidak menolak karena Yesus tidak berkuasa. Mereka menolak karena mereka terlalu biasa dengan Yesus. Mereka terlalu terbiasa melihat Yesus sebagai orang biasa. Akibatnya mereka gagal melihat kuasa dan kebenarannya. Sehingga boleh membuat seseorang itu dikatakan dalam arti yang kita boleh faham adalah tumpul secara rohani. Dalam ayat yang keempat, di mana dikatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya sendiri. Itu ucapan Yesus. Ini satu prinsip yang sangat menyedihkan, tetapi perhatikan hal ini. Bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling sukar menerima kita. Yang berada di depan kita, tetapi di sebaliknya dia tidak menerima kita. Pengalaman yang seperti ini berlaku dalam kepimpinan. Baik dalam kepimpinan gereja yang saya saksikan sendiri, yang saya lihat sendiri bersama dengan teman seperjuangan. Mereka memberitahu bahwa ini orang ini paham saya, mengerti saya. Tetapi sebaliknya kita bertemu dengan mereka, mereka tidak seperti apa yang dia pikirkan. Ini dalam arti kata penolakan. Boleh datang daripada keluarga kita, daripada rakan karib kita, bahkan boleh datang daripada anggota gereja yang bersama-sama dengan kita. Tetapi dengar ini baik-baik. Penolakan itu dikatakan tidak menentukan nilai panggilan kita. Alkitab berkata bahwa Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat di tempat itu ataupun di situ bukan karena dia tidak ada kuasa, tetapi karena ketidakkepercayaan mereka kepada Tuhan, kepada Dia. Tetapi pada waktu itu juga kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah diam. Dia meletakkan tangan di atas mereka. Mereka sembuh. Dan kita perhatikan ada dua sudut pandang yang bertentangan. Yang menjadi fokus mereka adalah status dan latar belakang mereka. Manakala fokus daripada kebenaran firman adalah potensi dan identiti ilahi. Manakala juga yang kita perhatikan manusia mengatakan bahwa mereka ini sekedar anak tukang kayu. Seorang anak kampung yang menjadi seorang yang berjaya. Tetapi apabila dia balik ke kampung, orang masih berkata, oh dia ini adalah budak kecil hingusan. Oh dia ini adalah budak kecil yang dahulunya bermain di lumpur. Mereka tidak melihat siapa dia sekarang. Mereka hanya melihat masa lalunya. Mereka mengetahui siapa dia pada beberapa masa yang dahulunya. Kita perlu sadar bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami keadaan ini. Mereka melihat dia sebagai tukang kayu, bukan sebagai juru selamat. Di dalam bahagian yang berikutnya daripada ayat yang kelima sampai yang ketujuh, kita boleh menjadikan satu garis besar di dalam bahagian ini adalah penolakan menjadi pemangkin pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan sungguh kasihi, satu soalan penting. Apakah Yesus berhenti setelah ditolak? Adakah dia kecewa dan menyerah? Ataupun sampai di situ sahaja? Jawabannya tidak. Pintu Nazaret tertutup untuk Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, mengatakan Yesus pergi ke kampung-kampung lain dan kemudian dia mengutus murid-muridnya.
Ini sangat penting. Penolakan tidak menghentikan pelayanan. Ia mengarahkan ataupun dia mengalih arah kita. Mengalih tujuan pelayanan kita. Seperti yang kita lihat, Yesus, jikalau dia menyerah oleh karena merajuk, oleh karena keadaan yang dia alami, lalu dia menyerah, pasti misinya tidak akan berkembang. Tetapi di sebaliknya, Yesus memperluaskan misinya. Saudaraku, kadang-kadang pintu yang tertutup bukan kegagalan. Tetapi itu adalah merupakan satu tanda bahwa Tuhan sedang membuka pintu yang lain. Memberi satu laluan yang baru buat kita. Ada seorang petani menabur benih. Ada benih yang jatuh di tanah yang keras. Tidak bertumbuh. Apakah petani itu dia berhenti menanam? Tidak. Dia terus menabur, tetapi di tempat lain. Di tanah yang subur. Begitu juga dengan Tuhan. Misinya tetap berjalan, walaupun satu tempat menolak ataupun tertutup. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif. Kita tidak dapat menafikan bahwa kuasanya di atas kita, di atas segala apapun milik kita. Dia adalah Allah yang kita tinggikan. Ayat yang ke-8 sampai ke-13, kalau kita melihat dan mempelajari bahagian ini, dia lebih kepada pengutusan. Setelah ditolak secara pribadi, Yesus melakukan sesuatu perkara yang dikatakan luar biasa. Dia tidak membatalkan misinya, dia tidak menggandakannya ataupun mengutus. Dia menggandakannya dan dia mengutus para murid-muridnya. Dan ini memberitahukan kepada kita semua bahwa misi tidak bergantung kepada satu tempat. Saya akui dan berterima kasih kepada Tuhan sebab karya dan kasih-Nya yang nyata di kalangan kalian. Yang mana Tuhan dia mempunyai hati misi. Demikian juga saya percaya bahwa setiap dan semua jemaat juga memiliki hati misi. Yang walaupun di satu bahagian kita dilihat tidak berbuat apa-apa, tetapi kebanyakan yang saya tahu daripada kita semua, kita bergerak. Kita mengarahkan diri kita. Kita mengarahkan pandangan kita kepada misi Tuhan. Sangat sedihlah hati saya dan saya tidak tahu hati Tuhan. Tetapi pasti hati Tuhan juga. Dia melihat dan mengetahui jika mana sidang Tuhan, pemimpin gereja maupun para pastor yang tidak menyadari bahwa misi Kristus itu harus ada di dalam diri kita. Ada di kalangan yang beranggapan bahwa apa yang mereka tabur itu adalah sesuatu kerugian besar. Sebab mereka tidak akan menerima daripada apa yang mereka tabur dari segi fisikal, kehadiran mereka ke gereja, uang yang mereka beri kepada jemaat. Tetapi apa yang kita ingin ketengahkan kepada kita, bahwa apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9,
Yesus berkata, apakah yang ditinggalkan? Jangan bawa roti katanya, jangan bawa uang. Ini bermaksud jangan bawa sumber fizikal yang berkelebihan. Persoalannya mengapa? Sebab Tuhan mau kita belajar. Sebab sumber utama kejayaan misi bukan apa yang ada di dalam tangan kita, tetapi siapa yang mengutus kita. Sewaktu saya mempelajari, mendalami bahagian ini, saya mengagumi perbuatan Allah itu yang berlaku dalam diri kita, di dalam perjalanan kita. Sebab apa yang sangat jelas saudaraku, kita seringkali belum bersedia. Kita seringkali berkata bahwa kita belum cukup mampu. Kita belum siap untuk mengerjakannya. Yang walaupun Tuhan katakan, pergilah, lakukanlah. Dan dia juga berjanji bahwa aku akan menyertaimu. Aku akan mencukupkan kamu. Sewajarnya kita katakan di dalam diri kita tidak akan merasa khawatir. Sebab Tuhan telah menyediakan dan Dia telah membuka jalan untuk kita. Yang walaupun kita tidak tahu kemana arah tujuan kita. Yang sangat menarik dalam saya mempelajari bahagian ini adalah jika Tuhan yang telah berkata kepada kita dengan jelas sekali, lakukanlah perkara ini. Kerjakanlah hal itu. Pergilah. Kerjakanlah apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan mengapa para murid-muridnya, ikutlah aku, maka mereka meninggalkan pekerjaan mereka tanpa berpikir panjang. Mereka pergi ikut Tuhan. Sebab mereka tahu, jika mana Tuhan yang telah mengatakan sedemikian kepada mereka, bahkan kepada saya dan saudara, mari kita akan pergi sebab kita diutus oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya apapun yang menjadi hambatan, halangan yang orang beritahu kepada kita, kita datang kepada Tuhan, kita beritahu Tuhan ini yang menjadi hambatan. Dan Tuhan tetap mengatakan, berjalanlah, pergilah, dan lakukanlah. Sebab aku yang mengutus kamu, bukan orang lain. Tetapi aku akan dikatakan di sini, Dia akan memberi kuasa kepada kita. Kita akan bawa otoriti ilahi. Kita akan bawa nama Tuhan Yesus, bukan nama siapa-siapa. Jelas, jika mana kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan telah sampaikan, pesankan kepada kita, pergilah. Dan yang berikutnya, ayat yang ke-11, kita perlu belajar melepaskan penolakan itu. Di dalam bahagian ini saya melihat satu bahagian yang jarang saya temui, dalam arti yang dikatakan kebaskan debu daripada kakimu. Ini merupakan satu arahan yang dikatakan arahan utama, arahan teras. Apa maksudnya? Bagaimana kita mengolah sesuatu yang dikatakan perkara yang sewaktunya kita memahami maksud perkara ini, ia berbicara kepada kita bagaimana kita mengolah sesuatu dalam pikiran kita dan sikap kita. Ianya yang dikatakan berlaku dalam minda dan sikap kita sebelum kita bertindak. Ataupun kita melakukan sesuatu yang dikatakan yang nyata. Yang dikatakan adalah jangan simpan kepahitan. Jangan bawa luka lama ke tempat yang lain. Lepaskan dan teruskan perjalanan kita. Ada satu
yang dikatakan memegang kepahitan ibarat menggenggam bara api. Anda mungkin mahu balas dendam, tetapi selagi Anda memegang tangan, selagi Anda memegang tangan sendiri yang terbakar. Jika kita pegang bara api, siapa yang terbakar? Diri kita sendiri. Begitu juga dengan kepahitan. Selagi kita pegang, kita akan sakit. Dalam arti yang boleh kita faham adalah menggoncangkan debu dari kaki itu bermaksud melepaskan diri kita daripada penolakan. Setelah kita melakukan tanggung jawab kita, lalu kita akan melangkah dalam misi Kristus yang seterusnya. Dalam ayat yang terakhir, ayat 12 sampai ayat yang ke-13, menceritakan tentang kemenangan dalam ketaatan. Di dalam bahagian ini, murid-murid Tuhan itu mereka pergi. Mereka adalah orang yang setia mengerjakan yang dikatakan pemberitaan. Mereka melakukan pekerjaan yang dikatakan penyembuhan. Next slide. Dan juga dikatakan dalam bahagian itu adalah di mana mereka mengerjakan sesuatu yang dikatakan pembebasan. Maaf ya, di sini lain, di sana lain. Tetapi kita perhatikan, di dalam bahagian ayat ini, walaupun mereka berdepan dengan resiko, ditolak. Sebelum itu, sebelum lagi, belum. Walaupun mereka berdepan dengan resiko ditolak, kuasa Tuhan tetap bekerja melalui mereka. Satu kekuatan yang ada dalam diri kita. Dan juga dikatakan kejahatan tetap melihat kuasa Tuhan itu berkarya, bekerja dalam diri kita. Dan kita juga perlu tahu, kejayaan dalam pelayanan bukan diukur daripada penerimaan orang, tetapi dari ketaatan kepada Tuhan kita. Kita perlu ketahui juga dalam bahagian pembelajaran kita ini, dia mengajak kita supaya kita semua memperhatikan ataupun memeriksa hati kita. Apakah kita bersikap seperti orang Nazaret? Mereka melihat perbuatan Yesus tetapi gagal untuk percaya karena terikat dengan masa yang lalu. Tanganilah keketakutan kita. Jika kita ditolak karena iman kita, jangan goyah. Ketahuilah bahwa kita kini berada di landasan dan jalan yang sama seperti Yesus Kristus. Oleh yang demikian, teruskanlah misi kita. Jangan berhenti semata-mata karena manusia. Kadang-kadang itu seringkali berlaku. Jangan menyerah kalah karena hanya satu penolakan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tetap dan masih bekerja di dalam kita. Saudara yang Tuhan sungguh kasihi, di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, dia telah menunjukkan kepada kita 3 realiti ataupun satu penegasan kepada kita. Penolakan, yang dikatakan satu proses yang memurnikan hati dan menguji kebergantungan kita. Persimpangan, yaitu pemangkin
yang menutup satu pintu lama untuk mengalih arah pandangan kita. Dan yang ketiga, pengutusan, yaitu misi yang dikembangkan dan digandakan dengan kuasa Tuhan. Pintu yang tertutup di Nazaret bukan sebuah kegagalan. Ia adalah papan tanda arah ke pintu yang baru. Maka dengan itu, saudara yang Tuhan sungguh kasihi, jika hari ini kita sedang menangis di hadapan satu pintu yang tertutup, yang kita boleh katakan mungkin itu adalah hubungan kita, mungkin itu adalah keluarga kita, yang terjadi dalam keluarga kita, yang terjadi di tempat pekerjaan kita, ataupun di dalam pelayanan kita. Dikatakan jangan berhenti. Sadarlah bahwa pada saat kita meratapi pintu yang tertutup itu, Tuhan sedang membuka sebuah pintu lain yang jauh lebih besar di hadapan kita sebagai umat-Nya. Mari kita tunduk berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah, mendidik, mengajar kami, memberitahukan kepada kami tidak ada kegagalan ketika kami melangkah bersama Tuhan. Engkau mengajar kami untuk mengerti bahwa ketika kami berdepan dengan segala apapun yang dikatakan penolakan, istilah di dalam Kristus, itu merupakan titik mula untuk kami melakukan karya Tuhan. Sebab Tuhan yang bekerja di dalam kami, Tuhan akan melakukan perkara besar melalui kami. Dan itulah sebabnya contoh yang baik yang Tuhan telah lakukan. Jika mana pintu Nazaret tertutup untuk Tuhan Yesus melakukan pelayanan, Tuhan juga akan melakukan segala sesuatu yang bertepatan kepada mereka. Pada waktu yang sama, Tuhan akan mengutus, Tuhan akan mengirim para murid-muridnya ke tempat-tempat yang lain, sehingga mereka beroleh selamat. Demikianlah kami percaya jika mana kami sebagai umat Tuhan melihat penolakan ini adalah salah satu hal yang melemahkan semangat kami, yang memberikan kami mengerti bahwa kami tidak dapat melakukan ataupun menembusi pintu tersebut. Tetapi cara Tuhan adalah sesuatu yang sangat bijak, yang mengingatkan kami bahwa jika mana pintu ini tertutup, maka ada pintu lain yang Tuhan buka untuk kami. Itu adalah melalui caranya Tuhan, melalui setiap pribadi kami. Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu, Engkau layani mereka dengan cara-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini, sesuai dengan maksud-Mu sendiri Tuhan. Supaya kami akan menjadi pelaku firman, kami akan menjadi jemaat yang ada misi di dalam Tuhan, supaya kami melakukan apa yang berkenan, yang bersesuaian, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi otoriti buat kami, memberikan kami keyakinan bahwa Tuhan yang beserta kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.